Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Hikmawati, saya peserta PPG Batch 3 UINSA, Kementerian Agama PAI tahun 2025 dengan NIM 062208255545 dengan nomor peserta PPG 3529600011716. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, akan melakukan video pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin. Berdiri semua, memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap kasih sayang, patuh, dan taat kepada orang tua. Jadi kita harus patuh, ya, mempunyai rasa kasih sayang kepada orang tua. Ya, itu adalah arti dari berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama ada berkata lemah lembut, berbicara dengan tutur kata yang sopan, halus, dan penuh kasih sayang kepada ayah dan ibu. Jadi kita harus berkata yang sopan, lemah lembut, dan tidak boleh berkata kasar. Kepada siapa? Kepada orang tua. Yang kedua, taat pada perintahnya, mendengarkan dan melaksanakan perintah ayah dan ibu dengan hati yang ikhlas. Ya, contohnya seperti kalian kalau dipanggil orang tua disuruh beli-beli ke toko, kalian menggerutu atau tidak? Menggerutu atau tidak? Tidak. Pasti kalian akan melakukan perintahnya dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, mencium tangan orang tua. Nah, mencium kedua tangan orang tua kita itu menunjukkan sikap penghormatan kita untuk orang tua. Nah, seperti tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian sudah pamitan kepada orang tua? Sudah. Mencium kedua tangan orang tua kita? Sudah. Nah, itu berarti sudah apa? Merupakan ciri-ciri berbakti kepada orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Apakah kalian setiap waktu mendoakan orang tua? Mendoakan. Coba sekarang kita baca bersama-sama doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan orang tuaku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, jadi kalian setiap selesai sholat harus mendoakan orang tua. Selanjutnya, menumbuhkan sikap berbakti. Yang pertama, mengingat kebaikan orang tua. Nah, kita senantiasa mengingat segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah orang tua kita sejak kita lahir hingga dewasa. Nah, kita harus mengingat kebaikan orang tua seperti ibu, ya, yang mana ibu itu sudah mengandung kita 9 bulan, lalu melahirkan kita, ya, dan setelah itu menyusui kita, ya kan?
dalam setiap keputusan hidup kita. Contohnya, jika ibumu atau ayahmu menyuruh kalian untuk sholat, kebetulan ada temanmu datang ke rumah untuk mengajak kalian bermain, mendahulukan perintah siapa? Mendahulukan perintah orang tua. Jadi kalian tidak boleh ikut temannya tadi untuk bermain, itu tidak boleh. Hikmah berbakti kepada orang tua yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Ya, kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki menjadi lancar dan urusan menjadi dimudahkan. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah rezeki kita akan lancar dan semua urusan kita menjadi mudah. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Nah, di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan memberikan kemuliaan yang tinggi karena ketaatan kita kepada orang tua. Jadi siapa saja yang berbakti kepada orang tua, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, bahagia menenteramkan hati orang tua. Kebahagiaan hakiki muncul ketika kita mampu membuat orang tua tersenyum, tenang, dan bangga akan kehadiran kita. Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membuat orang tua kita tersenyum? Pernah. Contohnya seperti ini anak-anak, kalau kalian disuruh sekolah sama orang tuanya ya. Nah, kalau orang tua mempunyai anak yang rajin dan di sekolah dia mendapat perintah dari guru untuk belajar, kemudian anak itu mendapatkan peringkat 1. Apakah orang tua itu senang atau tidak? Senang. Mau kan jadi anak yang pintar? Mau. Supaya bisa membahagiakan orang tua. Nah, sekarang akibat tidak berbakti kepada orang tua. 1, mendapat dosa besar. Nah, itu sudah jelas. Kalau tidak berbakti kepada orang tua pasti akan berdosa. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan pula di akhirat sama Allah nanti. Ya. Nah, itu durhaka. Mau kalian jadi anak durhaka? Tentunya mau jadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membatalkan amal baik. Maksudnya di sini amal ibadah dan kebaikan kita bisa sia-sia, ya, dan tidak diterima oleh Allah. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, ya, amal kita yang telah kita lakukan dari kemarin-kemarin itu, baik amal yang baik terutama itu akan dibatalkan sama Allah, akan dihapus karena sudah berdosa kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, ya. Jadi dibatalkan semua amal baik bersama Allah kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, dekat dengan muka Allah. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Tanpa ridho mereka, kita dekat dengan muka Allah. Nah, di sini ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Ya, kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita, maka Allah jelas sudah ridho kepada kita. Ridho Allahu bi ridal walidain. Nah, sekarang ibu akan di sini sudah menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, perhatikan dulu. Di situ ibu sudah memberikan lembar-lembar tugas untuk kalian ya. Kelompok 1 yaitu membaca
dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Sudah selesai? Dari kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan surat Al-Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Penjelasan ayat Al-Luqman. Perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan menjadi pengorbanan. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Kami kelompok 2, tugasnya yaitu menanggung potongan ayat surat Al-Luqman ayat 14. Nah, perhatikan di sini semuanya. Benar atau tidak? Benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang maju kelompok 3. Kami dari kelompok 3, tugasnya yaitu mewarnai gambar anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak berbakti kepada orang tua. Ini contoh anak yang berbakti kepada orang tua mencium tangan kedua orang tua. Dan ini contoh anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu membantu orang tua di rumah. Dan ini contoh teman-temannya curahkan pada orang tuanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Kumpulkan tugas yang tadi. Sekarang Ibu akan memberikan lembar soal untuk kalian untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, Ibu akan menerangkan tata cara menjawabnya ya. Di situ ada soal ya, kalian jawab. Kalau ada jawaban yang benar, kalian beri tanda silang. Paham? Paham. Nah, sekarang kerjakan. Jangan lupa namanya ditulis ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya satu-satu. Konsentrasi. Sebelum pelajaran Ibu tutup, sebaiknya kita
selalu berbuat baik, ya, berbuat sopan santun kepada orang tua, tidak boleh